Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Malik di channel Malik Sibra. Oke guys, kali ini kita akan coba untuk membahas tools yang biasanya digunakan oleh seorang UI UX designer. Nah, di sini buat teman-teman yang mungkin ingin menjadi seorang UI UX designer, ini adalah salah satu tools yang biasa digunakan oleh UI UX designer ya. Dan aplikasinya atau softwarenya atau toolsnya itu adalah Figma ya mungkin tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah teman-teman, kalau mungkin ingin search di pencarian di internet, bisa ketikkan Figma ya, Figma. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman akan melihat beberapa situsnya ya. Ini karena internetnya kurang begitu cepat ya, maklum lah teman-teman, jadi agak sedikit lambat ya. Oke, di sini kita tunggu aja. Dan nantinya teman-teman juga bisa mengakses melalui figma.com ya, www.figma.com. Nah teman-teman bisa klik yang paling atas di sini gitu. Nah ya, kurang lebih seperti itu. Dan nantinya teman-teman diharapkan untuk memiliki akun terlebih dahulu untuk mulai menggunakan tools ini gitu. Tapi jangan khawatir teman-teman yang mungkin belum memiliki akunnya, silakan didaftarkan terlebih dahulu menggunakan alamat email ya. Silakan, kalau mungkin belum memiliki akunnya, silakan daftar terlebih dahulu. Kalau sudah memiliki akun, silakan login dengan akun teman-teman sendiri gitu. Nah, di sini saya akan coba untuk menjelaskan beberapa toolsnya aja ya. Jadi teman-teman nantinya bisa mengeksplor sendiri gitu ya. Nah di sini ya tentunya ada akunnya ya teman-teman. Nah di sini teman-teman mungkin kalau masih awal itu tampilannya itu like seperti ini ya, putih, atau mungkin bisa diganti menjadi dark gitu ya. Karena di sini aku lebih nyaman menggunakan dark ya untuk saat ini, jadi kita gunakan dark gitu. Oke, nah di sini akan ada akun email kita yang kita gunakan gitu ya. Dan di sini ada recent, yang artinya dia menunjukkan history dari project-project atau hal-hal yang kita gunakan, yang kita desain menggunakan Figma ini gitu. Contohnya di sini ada beberapa desain yang aku buat gitu ya. Di sini ada navbar, ada kayak link gitu ya, portfolio. Di sini ada juga contoh websitenya. Nah di sini asiknya teman-teman, kita bisa menjelaskan maksudnya melihat live-nya gitu, prototipenya. Nanti kita akan bahas ya. Nah di sini ada juga draft gitu ya, ada draft dan gitu. Tapi mungkin kalau teman-teman yang baru menggunakan mungkin akan kosongan gitu ya, karena tidak memiliki history gitu. Nah untuk membuatnya pertama itu bisa klik new design file gitu. Nah di Figma ini teman-teman, salah satu yang membuat kita nyaman itu adalah fitur dari collaboration-nya gitu ya. Dan di sini kita juga bisa membuat tim nih gitu. Di sini ada create new team gitu ya. Nanti kita bisa mengetikkan nama timnya, contohnya coba gitu ya, create team. Lalu di sini mungkin teman-teman ingin kolaborasi dengan teman-teman gitu ya, temennya kalian gitu ya, bisa ketikkan emailnya di sini ya, itu untuk menambahkan kolaborasinya gitu. Nah kalau tidak ingin ya skip for now gitu. Nah di sini tetapi ada yang berbayar gitu ya, dan di sini ada yang free ya, ada yang free seperti itu. Kurang lebih seperti itu teman-teman untuk membuat tim gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi gitu ya. Dan kita kembali ke recent lagi. Nah Figma ini teman-teman adalah sebuah software yang gratis gitu ya. Mungkin bisa dibilang alternatif dari
Adobe XD kalau nggak salah ya, yang bisa digunakan untuk membuat tampilan desain UI UX. Tetapi ya teman-teman, nggak tahu kapan ya, mulai dari kapan saya lupa, pokok akhir-akhir ini, kemarin lah ya kurang lebih, Figma ini sudah diakuisisi oleh Adobe kalau nggak salah gitu. Coba kita search Figma diakuisisi oleh Adobe dan kita lihat di internet ini kalau nggak salah untuk artikelnya ya, teman-teman bisa baca-baca karena saya lupa kapan Figma ini diakuisisi oleh Adobe. Ya di sini teman-teman bisa baca ya beritanya, silahkan di explore sendiri ya. Adobe to acquire Figma. Kalau nggak salah Figma itu sudah diakuisisi oleh Adobe gitu ya. Tetapi jangan khawatir karena untuk saat ini, saat video ini dibuat ya, masih gratis ya untuk kita menggunakan Figma ini gitu ya. Untuk contohnya untuk membuat desain baru gitu ya, file desain baru gitu. Dan tentunya ada fitur-fitur yang berbayar. Contohnya tadi pada saat kita membuat tim ya kan, ada fitur-fitur yang berbayar gitu ya, dengan benefit tertentu gitu. Nah di sini teman-teman terdapat beberapa template FigJam juga ya. Nah di sini teman-teman kalau mungkin ingin membuat diagram basic bisa gunakan template yang ini gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa melihat lebih banyak ya. Di sini kita bisa klik see all. Ya, di sini banyak template yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Silakan dilihat-lihat sendiri dan gunakan sesuai kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Contohnya di sini kalau kita lihat diagram basic ya, ada apa yang di dalamnya ya. Kita lihat di sini, kita tunggu proses loadingnya teman-teman. Kita minum dulu. Oke, di sini kenapa tidak muncul? Oke, di sini sudah muncul ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk template FigJam-nya ya, template diagram basic gitu. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan gitu ya, atau edit sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri gitu. Dan kita kembali lagi ke tampilan awalnya ya di Figma. Oke, sudah muncul ya di tampilan awal. Nah, kalau kita lihat di sini, maka historinya akan tampil di sini ya, teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini kita juga bisa membuat sebuah file baru ya. Klik new design file untuk memulai mendesain gitu. Nah, di sini ada beberapa tools ya. Teman-teman bisa lihat di sini pada logonya Figma, icon Figma di sini ada untuk back to file ya, untuk file, edit dan lain-lain gitu ya. Dan di sini kita juga bisa untuk mengganti nama dari filenya, kita bisa klik 2 kali di sini, ganti nyobain desain pakai Figma. Nah, ini ya, maka dia akan auto save teman-teman kalau menggunakan Figma ini gitu. Nah, kalau kita ingin memulai desain, contohnya ingin mendesain sebuah website gitu ya, teman-teman bisa klik di sini ya, klik frame atau klik F pada keyboard, maka di sini akan muncul pilihan frame-nya ya. Teman-teman mau desain tampilan mobile ataupun desktop itu bisa. Di sini kita akan coba gunakan mungkin tampilan desktop aja. Ini klik, maka akan dibuatkan frame gitu.
Nah, di sini kalau kita menggunakan frame nantinya kalau mungkin terdapat dua halaman gitu ya, kita bisa menghubungkan teman-teman, atau istilahnya itu prototype gitu. Jadi kita bisa melihat live-nya gitu ya. Contohnya di sini kita akan coba bikin teks gitu ya. Di sini tekan T gitu untuk shortcutnya. Lalu di sini kita coba bikin hello world gini. Dan di sini teman-teman kalau kita bisa lihat ya, di sebelah kanan itu ada pengaturan-pengaturan ya. Nah, di sini ya ada pengaturan-pengaturan yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Contohnya di sini teman-teman ada beberapa pengaturan yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Di sini untuk melakukan rata antara elemen gitu ya. Contohnya di sini kita akan ketengahkan menurut frame-nya gitu. Kita bisa klik yang ini ya untuk tata tengah secara horizontal gitu ya. Dan kita akan coba perbesar untuk ukurannya, tapi sebelum itu kita akan coba ganti fontnya menjadi Poppins gitu ya. Dan jangan khawatir teman-teman, untuk pemilihan fontnya di sini banyak ya, teman-teman bisa pilih sesuai dengan selera teman-teman sendiri ya. Silahkan pilih yang cocok gitu. Nah, lalu di sini kita akan coba gunakan yang extra bold dan kita perbesar untuk ukurannya ya. Nah, apakah ini terlalu besar? Oh, tidak. Dan kita ketengahkan lagi gitu. Nah, nantinya di sini kita akan coba beri warna yang word ini ya. Untuk mengatur warna itu di sini teman-teman. Nah, untuk mengatur teksnya itu di bagian sini ya. Teman-teman bisa mengatur line height-nya, lalu paragraph spacing gitu, atau letter spacing dan lain-lain gitu. Untuk teks align-nya gitu, teman-teman bisa atur di sini ya gitu. Nah, di sini kita akan coba beri atur warnanya ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan warna solid ya. Bisa menggunakan warna solid atau teman-teman bisa menggunakan gradient. Nah, di sini untuk gradiennya ada radial gitu ya. Ada juga angular gini. Tapi di sini kita akan coba menggunakan linear ya. Dan kita coba atur seperti ini. Untuk yang ini kita coba beri warna agak kebiruan. Dan ya, tentu ini sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri gitu ya. Kita akan coba pilih warna yang cocok. Kita pilih-pilih. Oke, mungkin seperti ini. Dan ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Atau mungkin kita akan coba ganti backgroundnya ya. Klik frame-nya di sini, atau teman-teman bisa klik di sini desktop ya. Dan di sini teman-teman untuk mengganti nama frame-nya teman-teman bisa ganti di sini. Contohnya website gitu, atau di sini dashboard. Nah, gini ya. Bisa diganti-ganti teman-teman, jangan khawatir. Dan ya, untuk fill-nya ya kita bisa ganti di sini. Fill ya, teman-teman bisa ganti dengan selera teman-teman sendiri. Di sini aku coba bikin agak gelap seperti ini aja. Dan untuk warna hello ya kita ganti menjadi warna putih. Oke, seperti ini. Dan kita akan coba bikin sebuah button ya teman-teman ya. Ini sambil studi kasus saja gitu ya, agar supaya teman-teman minimal tahu dulu deh gitu, paham dulu atau mungkin kenal dulu dengan aplikasi Figma ini atau tools Figma ini gitu ya. Dan mungkin yang aku praktekkan di sini mungkin bukan seberapa ya, kurang seberapa. Nantinya teman-teman bisa explore sendiri gitu ya.
buat teman-teman yang mungkin ingin berkarir di bidang IT tapi nggak mau ngoding, salah satunya itu bisa beralih ke UI UX gitu, bisa mendesain gitu. Dan tetapi ya, kalau teman-teman ingin mendalami dunia UI UX itu dalami benar-benar gitu. Jangan beranggapan kalau UI UX hanya mendesain aja gitu. Tidak seluruhnya seperti itu, teman-teman. Kalau ingin berkarir di UI UX, silakan didalami gitu, dipelajari gitu. Dan ya, UI UX ini kurang lebih akan banyak berinteraksi dengan seorang front end developer, seorang front end web developer atau front end developer, kurang lebih seperti itu ya. Dan ya, itu sepengetahuanku aja. Dan kita akan membuat button ya. Di sini kita bisa menggunakan rectangle ya. Untuk shape-nya teman-teman bisa klik di sini ya, banyak ya. Kita bisa menggunakan membuat line, arrow, ellipse, polygon, star, dan lain-lain. Gitu. Untuk membuat rectangle bisa klik di sini atau tekan R pada keyboard gitu. Dan di sini kita akan coba bikin mungkin lebar tingginya 80 ya. Untuk width-nya kita bikin berapa ya? 400 mungkin. Nah, kita akan coba dulu seperti ini. Ya, dan untuk memberikan border radius ya, agar supaya di sini tidak lincip ya, kita bisa seret yang ini ya, atau jika menggunakan perkiraan bisa ketikkan di sini, contohnya 5. Nah, di sini agak tumpul ya, mungkin kita beri 10. Nah, oke. Beri 8 aja deh. 8. Nah, seperti ini. Dan di sini kita akan coba beri teks ya. Nantinya kita akan coba bikin 2 halaman gitu ya. Ini dashboard, mungkin yang satunya itu halaman lain gitu. Kita akan coba jangan go tuh, ke halaman lain ini aja. Jangan ke halaman lain deh. Ke halaman 2 ini, atau jangan ke gini aja deh, halaman 2. Lalu di sini kita ganti menjadi semi bold. Oke, untuk fontnya kita ganti mungkin 20. Terlalu kecil, mungkin ya 24. Kita akan coba dulu, nantinya kalau ada perubahan tinggal kita ubah. Oke, kita letakkan di sini teman-teman ya. Dan kita akan beri warna putih aja, karena nantinya buttonnya kita akan coba ganti menjadi warna agak keungu-unguan aja ya. Lalu di sini teman-teman, jika ingin memberikan stroke bisa klik di sini stroke gitu ya. Lalu berikan warnanya gitu ya. Contohnya di sini aku ingin memberi warna putih ya, dan ini untuk ketebalannya teman-teman bisa atur di sini ya, contohnya 2. Oke, gitu aja. Dan kita juga bisa memberikan sebuah efek shadow, klik di efek gitu. Dan di sini untuk mengatur ya, kita bisa menggunakan inner shadow, drop shadow, dan lain-lain gitu. Tapi di sini aku menggunakan drop shadow aja. Dan untuk mengatur efek dari drop shadow-nya, klik yang icon matahari di sini. Dan kita bisa mengatur untuk X-nya ya, itu berapa, itu kanan kirinya. Mungkin di sini 0 aja deh, biarin default. Ini 4 aja, ini 4 juga. Dan mungkin kita atur warnanya menjadi agak keungu-unguan aja. Oke, gini. Dan untuk blurnya kita tambahi deh, coba 10. Dan XY nya maksudnya itu 7. Bagaimana? Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman.
muncul ya, kurang lebih seperti itu. Dan ya kita bisa menggrouping di sini ya, kita grouping, klik Ctrl G. Nah gini, lalu di sini kita ketengahkan secara horizontal, lalu ketengahkan secara vertikal gitu ya. Dan di sini kalau kita ingin melihat menjadi tampilan itu, kita klik di sini present gitu ya, kita akan diarahkan ke tab baru gitu ya, dan nantinya akan muncul nih desain kita. Tapi sebelum itu kita akan minum dulu. Oke, kita tunggu untuk prosesnya karena ini ya tergantung dengan koneksi internet juga ya gitu. Kalau koneksi internet teman-teman cepat ya pastinya cepat juga gitu ya, kita tunggu aja. Dan ya teman-teman, mungkin teman-teman yang tidak terlalu suka dengan ngoding, mungkin teman-teman bisa nyobain untuk mendesain gitu ya, mendesain tampilan dari aplikasi gitu ya. Contohnya aplikasi mobile ataupun website gitu ya. Teman-teman cobain aja dulu gitu ya. Saranku mungkin kalau teman-teman baru nyemplung di dunia IT, mungkin di-explore dulu aja gitu ya. Cari apa sih kesukaan teman-teman sendiri gitu. Jangan terpaku dengan melihat orang atau melihat gaji gitu. Tapi explore terlebih dahulu, teman-teman sukanya di apa gitu. Minimal pada saat mengeksplor gitu, meskipun ya tidak terlalu mendalami, minimal tahu ya gitu di dunia IT itu apa aja gitu, dan ya ngapain aja ya gitu. Kita coba refresh dan ya kita seperti itulah teman-teman, kita tunggu aja. Dan sambil menunggu kita akan coba duplikat ya, ini dashboardnya. Kita akan coba duplikat dengan cara Ctrl C Ctrl V gini. Dan ya kenapa dia tidak berjalan? Nah, sudah ya, mungkin masih loading barusan. Dan kita akan coba ganti di sini untuk namanya mungkin halaman 2 gitu. Dan di sini kita akan coba push, kita akan ganti ya teman-teman menjadi halaman 2 seperti ini. Dan ya untuk menengahkan ya sebuah komponen ini, teman-teman kalau kursornya masih seperti ini lalu ketengahkan seperti ini, itu mungkin tidak akan terjadi apa-apa gitu ya. Maka dari itu untuk menengahkan komponennya, kita bisa gunakan kursornya atau seleksinya itu hingga seperti ini gitu. Lalu kita bisa klik align center gitu teman-teman ya. Dan ya agak nge-lag, karena ini masih grouping, kita ungroup dengan klik Ctrl Shift G gitu ya. Lalu di sini kita ketengahkan seperti ini, dan di sini kita ganti menjadi dashboard ini. Oke, kita ketengahkan, dan buttonnya juga kita ketengahkan. Nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat, nah ya, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya ya. Kita akan coba lihat full screen bagaimana. Fit to screen, fit width, kita ganti opsinya menjadi full screen. Gak bisa ya, kenapa ini, kenapa ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya.
kita juga bisa melihat halaman 2-nya gitu. Dan tetapi kita akan coba untuk ketika kita mengklik ini maka akan berpindah ke halaman 2 gitu. Dan ketika kita mengklik dashboard di halaman 2 ini kita akan berpindah ke dashboard gitu. Dan caranya itu menggunakan prototype teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa hubungkan prototype gitu ya. Di sini teman-teman sudah belajar banyak untuk membuat desain baru, lalu mengubah warna ya, gradient, shadow, lalu border gitu atau outline ya. Dan di sini kita akan coba hubungkan, klik prototype di sini ya untuk menghubungkan. Dan di sini kita akan coba ungroup terlebih dahulu ya. Lalu untuk buttonnya ini kita group seperti ini, kita klik Ctrl G. Dan untuk menggantinya di sini kita bisa klik 2 kali teman-teman. Contohnya button ini ya. Lalu di sini kita grupkan juga untuk button di halaman 2, klik Ctrl G dan di sini kita bisa ganti menjadi button. Seperti itu ya. Mudah saja teman-teman. Kalau ingin menyembunyikan ya klik di sini ikon mata. Nah, dia tersembunyi ya. Untuk menggembok atau mengunci ya supaya tidak bisa tergeser-geser seperti ini, kita bisa klik di sini ikon kunci ya atau ikon gembok lah. Di sini jadi kita tidak bisa menggeser-gesernya. Maksudnya menggeser buttonnya gitu ya. Mungkin seperti itu. Dan kita akan coba langsung saja hubungkan ya. Pastikan di sini sudah menjadi prototype gitu ya. Di sini kita bisa klik prototype agar ketika kita hover ya, maka dia akan muncul seperti ini ya. Kita bisa klik ya di sini ikon plus, lalu kita tarik ya. Jadi di sini ketika kita klik jangan dilepas terlebih dahulu, lalu kita tarik, arahkan ke halaman 2 gitu ya. Dan di sini interaksinya ya, kita bisa memilih apakah pada saat diklik atau pada saat di drag atau hovering atau pressing dan lain-lain, atau mouse center dan lain-lain. Tapi di sini kita akan coba gunakan on click. Jadi ketika diklik dia akan berpindah gitu. Ya di sini navigate to halaman 2 gitu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan ketika di sini kita klik dashboard ya, dashboard di sini tidak bisa kita klik ya untuk buttonnya karena di sini kita gembok ya, jadi kita klik oke. Nah di sini bebas teman-teman ya untuk memilihnya gitu ya. Tapi di sini kita akan coba di sini ya, ketika kita klik lalu jangan dilepas, langsung arahkan ke halamannya gitu. On click ya, kita gunakan on click gitu. Jadi di sini ketika kita lepas ya, di sini saya tidak mengklik apapun, maka di sini akan terjalin relasi ya teman-teman gitu. Nah untuk melihat kita bisa klik flow di sini gitu, maka akan diarahkan ke tab lain ya dari desainnya ya, untuk melihat bagaimana sih prototypingnya gitu, bagaimana sih interaksinya atau berjalannya sebuah halaman itu gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman, dan tentunya di sini kita akan menunggu loadingnya dari Figma ini gitu ya. Dan sambil menunggunya mungkin apa lagi ya yang aku jelaskan. Oh ya, di sini mungkin kalau teman-teman menjadi seorang front end web developer gitu ya. Ya, kalau kita klik di sini halaman. Nah, di sini pada saat kita klik inspect teman-teman ya, akan ada properti-properti yang bermanfaat untuk kita sebagai front end developer ya, atau teman-teman yang menjadi seorang front end developer untuk
mendesain websitenya gitu atau styling websitenya, karena di sini terdapat beberapa properti CSS ya yang bisa digunakan gitu. Tetapi jangan terlalu berpatokan penuh dengan hasil inspeknya di sini gitu teman-teman ya. Teman-teman bisa custom sendiri gitu. Atau mungkin teman-teman contohnya bingung nih untuk gradiennya itu dibuat bagaimana, bisa copy di sini gitu, background. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk melihat font weight-nya berapa nih, 800 ternyata gitu ya. Di sini 800, font size-nya 128 dan seterusnya gitu ya. Jadi bermanfaat juga Figma ini gitu ya. Oke, ketika kita klik di sini halaman 2, maka dia akan diarahkan ke dashboard gitu. Kalau kita klik dashboard, maka diarahkan ke halaman 2. Kita akan coba perbesar. Nah gini, ketika saya klik halaman 2 akan ke halaman 2, ketika klik dashboard maka ke dashboard. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk prototype gitu. Silahkan di explore sendiri gitu ya, coba-coba mendesain mungkin sebuah tampilan mobile gitu ya, aplikasi mobile, website dan lain-lain gitu. Dan di sini ada juga toolsnya untuk membuat menggunakan pen gitu ya. Ya di sini untuk membuat sebuah garis gitu. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Dan di sini juga, nah ini juga yang penting, ada tab plugin teman-teman ya yang bisa kita gunakan, plugin. Nah plugin ini cukup membantu ya pada saat kita menggunakan mendesain gitu. Contohnya di sini ada Iconify ya. Nah Iconify yang digunakan untuk mencari icon gitu. Jadi teman-teman tidak perlu meninggalkan Figma-nya gitu atau mencari ke website lain gitu ya untuk mencari icon. Teman-teman bisa memanfaatkan icon di sini gitu ya. Contohnya di sini ada untuk logo JavaScript-nya. Kita bisa search di sini ya, lalu import icon gitu. Nah, maka akan terimportkan ikonnya, tinggal digunakan di website teman-teman sendiri gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya untuk penggunaan Figma ini. Ya, mungkin sekian ya untuk penjelasan dari penggunaan Figma. Mungkin yang aku jelasin ini masih belum seberapa ya. Silakan teman-teman mengeksplor sendiri gitu ya, atau mencari referensi di channel YouTube yang lain gitu, atau di website yang lain gitu ya. Atau teman-teman bisa nyoba-nyoba sendiri untuk penggunaan Figma ini ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada koreksi silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.